kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar dan penerapannya di dalam pembelajaran. Ada 7 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik, teori belajar sibernetik, teori belajar revolusi sosiokultural, teori belajar kecerdasan ganda. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 teori saja. Teori sisanya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Baiklah, langsung saja saya akan bahas yang pertama, yaitu teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku karena interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Apa saja yang diberikan guru, stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa, respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun juga akan berkurang. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan, ditambahkan, atau dihilangkan, dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Selanjutnya adalah inti teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar jika menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Contoh pengaplikasian dalam pembelajaran yaitu dalam aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari atau biasanya untuk mereview. Diberikan soal dan di bagian akhir biasanya diberikan pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai materi yang telah diulas pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Prinsip umum teori belajar kognitif antara lain lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget,
Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahap sensori motorik, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Pada tahap sensori motorik, umur 0-2 tahun, perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Pada tahap preoperasional, yaitu umur 2-7 atau 8 tahun, yaitu penggunaan simbol atau tanda bahasa dan dimulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Pada tahap operasional konkret, yaitu 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun, sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Tahap operasional formal umur 11 atau 12 sampai 18 tahun sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajarkan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Selain itu, juga bisa memberikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, dan juga di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Teori belajar konstruktivistik lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan usaha dalam membangun pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar, untuk menemukan kompetensi mereka sendiri secara mandiri, pengetahuan atau teknologi dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Teori belajar konstruktivistik ini menghasilkan siswa yang lebih kreatif, aktif, dan imajinatif, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun tujuan dari teori ini adalah adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Lebih menekankan pada proses belajar. Di sini, guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.